Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu Bapak Dewan Pemuji Kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024-2025. Perkenalkan, saya Abdul Muti, mahasiswa PPG dalam jabatan Penghafal Al-Quran Hadis dengan pada LPTK IAIN Ambon dengan NIM yaitu 25010083. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran fikih. Mari kita saksikan. Sudah rapi semua? Oke, disiapkan. Istaizu doa. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Abdul Mukmin Nur Hasan, Muhammad Rehan Sukma Chania, Siti Loloy Hasanah, Rinda Agnia, Siti Fatimah, Siti Iis Waliso, kemudian Nur Hidayah, kemudian merasa ada semua ya, Firmansa, kemudian Firmansa ada, Rodiatul Padriya ada ya. Kemudian Naufal Kandias. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, kita syukur alhamdulillah hari ini bagi nikmat sehat walafiat. Nah, jarang-jarang nikmat sehat walafiat ya. Terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Di luar sana banyak teman-teman kita, saudara kita yang sudah tiada. Nikmat sehat perlu nggak? Perlu. Ya, kalau nggak sehat rasanya nggak enak. Kalau nggak sehat, kita nikmat sehat kita diambil oleh Allah, jangan jauh-jauh nikmat makan aja rasanya. Nikmat makan rasa yang di lidah kita ini kan banyak.
syarat-syarat yang bisa merasakan manis, asin, dan sebagainya. Kalau Allah ambil, maka tidak ada rasa nikmat, maka terasa pahit, minum gak enak dan sebagainya gak enak. Jadi kita masih bersyukur yang pada hari ini masih diberikan nikmat sehat sehat jasmani, sehat rohani, dan masih dalam keadaan iman wal Islam. Oke. Selanjutnya bukunya dikeluarkan belajar tentang mendawakan keramahan Islam. Mendawakan keramahan Islam. Dakwah itu berasal dari bahasa Arab. Apa? Awalnya dalam yad'u dan wakan. Apa? Mengundang, menyeru. Ya, menyeru mana? Allah menyeru mana? Ke jalan yang benar. Dakwah. Nah, di sini kita mendakwakan keramahan Islam. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Rahmat. Jadi dalam Islam itu sebenarnya nggak ada yang namanya radikalisme dan sebagainya, itu hanya oknum. Nah, pada hari ini. Adapun yaitu tujuan pembelajaran kita di hari ini menjelaskan makna keramahan dalam Islam. Yang kedua, ayat atau hadis yang menerangkan bersikap ramah. Yang ketiga, nanti ini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah seluruhnya ada 25. Nanti kita bagi kepada 5 kelompok. Kita jigsaw. Jigsaw nanti kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini ada lanjut berikutnya. Untuk materi 1, subtopik 1 nanti pembagian kelompok menjadi 5 kelompok. Apa sih yang dapat pengalaman apa sih yang dapat kalian dapatkan ketika beres melihat tablik akbar? Contoh yang ceramahnya Ustadz Raihan. Ya, yang ceramahnya Ustadz Raihan. Atau yang ceramahnya Ustazah Hidayah. Ketika melihat dakwah itu apa yang kalian dapatkan? Termotivasi. Untuk apa motivasinya? Apa untuk berbuat jahat? Enggak. Untuk berbuat lebih baik, tapi sesuai yang disampaikan. Ya. Kemudian sudah ada 5 kelompok. Silakan dibagikan masing-masing kelompoknya. Lanjut, mendakwakan keramahan Islam. Nah, di sini kita belajar bagaimana menerapkan sikap ramah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai siswa Madrasah Aliyah Nurul Falah Selatan kelas 12 agar menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya ada makna keramahan dalam Islam. Ada makna keramahan dalam Islam. Menurut istilah ada di sini ya, bisa dibaca. Raihan coba. Menurut istilah Arab, itu adalah ilim, kemudian apa lagi? Rahmah, kemudian latif. Jadi keramahan itu adalah sikap lemah lembut, kasih sayang, apa lagi? Santun dan menyenangkan dalam bertutur kata. Kemudian ada dalil Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 164.
125. Bisa dibacakan. Baik. Ini suaranya sangat mercis kayak suara papa. Selanjutnya ada lagi Quran surat Ali Imran ayat 159. Firman. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق الله العظيم. Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya maka disebabkan apa di situ? Rahmat dari Allah menyebut terhadap mereka. Selanjutnya ada kelemahan dalam dakwah. Adapun hadisnya yaitu tentang senyum. Hadis tentang senyum itu ibadah. Nah, itu ada bisa bawa. Artinya senyum pada saudaramu adalah sedekahmu. Nah, jadi senyum itu adalah sodako. Kamu jangan kebanyakan senyum. Kalau kebanyakan senyum sodako kan? Nah, mentang-mentang sodako senyum aja ya. Kemudian yang pertama yaitu memulai dengan senyum. Senyuman adalah bahasa universal, keramahan yang dapat membuka hati dan mempererat hubungan. Kemudian selanjutnya berbicara dengan lemah dan lembut. Jadi kalau untuk menjadi dai itu jangan takut, bahasanya jangan kasar, harus lemah dan lembut. Jadi kalau untuk mendakwakan orang itu harus lemah dan lembut. Kemudian ada lagi yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi ketika ada yang dakwah jangan dicuekin. Ya, perhatikan yang baik-baik. Selanjutnya ada keutamaan bersikap ramah. Dari situ ada hadisnya. Ada hadisnya ya. Hadis tentang keramahan. Hadis riwayat Bukhari. Bisa dibacakan? Hadis riwayat Bukhari. Silakan yang mana? Yang ini boleh, yang ini boleh. Silakan. Yang artinya apa? Sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi. Jadi tujuannya daripada bersikap ramah manfaatnya itu mempererat silaturahmi. Terus apa lagi? Mendapatkan Allah, terus menciptakan kedamaian. Biasanya kalau yang berdakwah itu yang diambil adalah contoh daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini teladannya sangat bagus. Kita harus mencontoh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teladan Rasulullah dalam berdakwah. Nah, Rasul ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian Rasul itu kalau dakwah lemah dan lembut. Kemudian memaafkan orang yang menyakiti. Ada contohnya itu ketika Kanjeng Nabi waktu di Taif ya, Kanjeng Nabi ditimpa dan sebagainya. Kemudian kebebasan Mekah, Nabi Muhammad memaafkan orang Quraisy yang pernah menyakitinya. Kemudian Rasulullah berdakwah dengan lemah dan lembut, penuh kasih sayang, bukan dengan
Jadi lembut, kayak apa itu lembut ya, lembut. Kanjeng Nabi kita itu tiada bandingnya. Jadi kalau yang berdakwahnya itu dengan kasar, pasti kan orang nggak mau ya, pasti harus mau dimakan. Nah kemudian dalam dakwah juga ada metode dalam berdakwah. Apa saja yang pertama metodenya? Dakwah bil hikmah. Apa itu dakwah bil hikmah? Ya, yang kedua dakwah jelas. Nah, berarti menyampaikan dengan apa penyampaian yang baik. Yang ketiga, nah, lagi berarti diskusi. Ya, berdialog. Semua tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk mencari perdebatan yang tidak bermanfaat. Jadi berdialog sesuai ilmunya. Jadi jangan sampai berdebat, namun tidak ada memakai ilmu. Tidak digunakan. Oke. Nah, dalam bermujadalah ini berdialog dengan cara yang baik, kemudian sopan, berlandaskan ilmu, kemudian menjaga hasanah juga memberi nasihat yang baik dan menyentuh hati, tidak menghakimi atau memburukkan orang lain. Kemudian dakwah bil hikmah menyampaikan ajaran Islam dengan kebijaksanaan dan pengertian. Contohnya di situ adalah menyesuaikan bahasa agar mudah dimengerti. Contoh kita orang Indonesia, orang Geruduk nih, orang Kerjaya biasanya bahasa yang digunakan apa? Bahasa Sunda. Kira-kira begitu Pak Haji Hasan ceramah di Geruduk pakai bahasa Inggris. Pas nggak? Nah, ada yang nyaman, ada yang lepas. Jadi harus menyesuaikan sesuai bahasanya. Orang Geruduk, orang Mekarjaya, orang Sepatan bahasanya Sunda. Karena yang didawakan melalui bahasa Sunda. Orang Betawi Jakarta berarti pakai bahasa Betawi atau bahasa Indonesia. Ya. Nah dalam berdakwah yang pastinya kita memiliki tantangan. Ada nggak tantangannya kan tahu? Ada. Ya. Tantangan dalam dakwah itu ada. Nah ini relevansi kelamahan dalam berdakwah masa kini. Nah dakwah masa kini ya. Nah di sini tantangan dakwah. Semua dakwah ada tantangannya. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu dakwah tantangannya gede. Ya, dakwah tantangannya gede. Apa? Dijauhi oleh keluarga. Banyak yang memusuhi. Bahkan mau dibunuh. Kanjeng Nabi gitu. Nah kalau kita sekarang dakwah udah enak ya, Islam udah banyak, dan sebagainya udah banyak Islam. Kalau Nabi kita benar-benar dakwah itu, yang ancamannya taruhnya nyawa. Kalau enggak disiksa, dibunuh. Kalau enggak dibunuh, disiksa, dijauhi dan sebagainya. Itu ancaman dakwah. Nah sekarang juga kita sama dakwah. Dakwah itu ada tantangannya. Ya. Tantangan dakwah dalam masa kini. Nah masyarakat sekarang kan apa? Jemuk dan kritis. Ya, kalau di medsos dakwah, banyak, ya. Jemuk dan kritis. Nggak boleh salah sedikit, langsung kompeten. Nah, itu ya. Kemudian masyarakat tantangan dakwah sekarang ini media sosial menjadi sarana utama dakwah. Ada apa? Ada IG, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter. Aplikasinya apa cacut tuh ya kan? Nah itu banyak tuh dan sebagainya. Ini dikenal lama sehingga murid-muridnya termotivasi untuk belajar berakhlak baik. Kira-kira kalau ada gurunya yang ngomongnya nggak baik, ada nggak murid-murid yang senang? Atau sikapnya nggak baik, ada nggak murid yang senang? Ya, jadi guru mah harus banyak mau muridnya bandel, ya, mau muridnya bolos melulu, guru mah tetap selalu memaafkan. Ketika di kelas begini, bagi materi dan sebagainya, ini dan sebagainya,
Ada murid yang bandel dan sebagainya, nggak nurut dengan gurunya dan sebagainya. Tapi guru mah biasa, senyum, nggak dibawa dendam sampai mati gitu. Oh, nggak gitu. Ya, jadi guru kayak gitu. Jadi akan selalu memaafkan dan harus sama. Kemudian ada lagi semua. Karena Ustaz Abdul Somad itu bukan. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamin wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau tidak mampu dimusuhi, sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya. Tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wa sahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wa sahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga. Dia tidak dianggap sebagai sahlan. Dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu. Dia dilempar dengan kayu. Dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika asyhadu dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad. Akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa. Tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia katakan? Asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Silakan. Yang mana yang harus satu? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu ke sini, yang dua ke sini, yang tiga ke situ. Kemudian ini kan kelompok kalian ini kelompok inti, nanti balik lagi ke kelompok asal. Yang satu balik ke satu, yang dua balik ke pasangan aja gitu, pasangan masing-masing. Ya, ya silakan. Oh nanti presentasinya sama Iman. Silakan. Nanya aja. Ini, udah.
Ini lalu dengan siapa? Jadi yang ini. Diskusi siapa? Ya, soalnya Atau mau beli maju? Silakan ya. Semangat ya, jangan tambah keras. Media sosial itu dipakai buat apa? Karena kan juga ada lewat FB. Ya, ceramah-ceramah buya ini, ustadz ini, bagaimana kayak di Instagram udah banyak, di Instagram atau nah di situ tantangannya bagaimana kita menanggapinya, yang baik atau tidak. Sudah ada pentingnya membuat orang lain tertarik, jadi membuat orang lain itu tertarik masuk Islam. Sudah semua? sudah. Ada yang belum? Kelompok 1 udah belum? Udah belum? 2? Sudah. Kelompok? Belum. Belum masih. 3? Sudah. 4? Sudah. 5? Sudah. Pason yang 5 coba. Sudah belum? Sudah. Kelompok 5 sudah? Sudah. Kalau sudah semuanya balik lagi ke kelompok asalnya masing-masing. Silakan.
Sudah? Balik kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dari materi yang tadi telah disampaikan, yang sudah kalian diskusikan, kita berarti akan adakan presentasi. Kira-kira enaknya dimulai dari teman kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Fatimah dan Ania Kurnia. Kami mewakili kelompok kami, kelompok 5. Kami akan mempresentasikan topik yang pertama, yaitu tentang makna keramahan dalam Islam. Keramahan atau skill atau ramah atau lembut dalam istilah Arab adalah sikap lemah lembut, santun, dan menyenangkan dalam bertutur kata atau bersikap terhadap orang lain. Keramahan dalam Islam berarti menunjukkan kelembutan dan juga kasih sayang dalam interaksi sosial, interaksi kepada orang lain, interaksi kepada sesama, baik orang yang kita kenal lama, baik orang yang baru kita kenal, atau bahkan dengan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Yang lain Yaitu tidak mudah marah, tidak menyakiti, dan tidak kasar. Juga sabar dan menghargai orang lain, bahkan terhadap orang yang berbeda keyakinan. Contoh sikap ramah yaitu menyapa orang lain dengan senyum, mengucap salam, berbicara dengan lembut dan tidak menyindir, mendengarkan pendapat orang lain. Selesai sudah? Barangkali ada yang mau tanya, yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Yes, silakan. Yes mau nanya apa? Silakan ditanyakan. Apa itu menyindir? Kata Yes, apa sih menyindir itu artinya apa gitu ya? Coba dijelaskan itu. Menyindir itu apa? Silakan. Jadi, menyindir itu adalah berkomunikasi dengan cara menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung makna tersirat, yang biasanya ditunjukkan untuk mengungkapkan kritik, terus juga ejekan atau bahkan sindiran yang tidak dilakukan secara langsung. Bisa ada contohnya dengan kalimat menyindir. Contohnya, misalkan dia ngerjain suatu tugas, terus ya kita bilang kayak gini, iya ampun kamu pinter banget ya ngerjainnya sampai selesai gitu, tapi caranya keren-keren ya. Oh gitu. Oke. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selanjutnya, kalau wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Bogor. Saya bin Badar, rekan saya Raihan. akan menjelaskan atau akan mempresentasikan Tentang referensi keramahan dalam dakwah masa kini. tentang dakwah masa kini. Yang pertama ada masyarakat majlis dan kritis. Dan yang kedua media sosial menjadi sarana utama dakwah. Yang ketiga banyak Oke. Media sosial menjadi sarana utama dakwah. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang paham agama dan tidak mempunyai peta bagaimana dia bisa berdakwah di lapangan luas dan memang belum bisa dikenal sama banyak orang. Jadi media sosial menjadi sarana utama dakwah. Kita masuk di sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Saya mau tanya, contoh yang mencoreng citra Islam itu apa? Contoh Itu yang mencoreng Citra Islam. citra Islam. Contoh yang mencoreng citra Islam adalah ketika seseorang mendapatkan ajaran yang menyimpang dan melakukan tindak kejahatan karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Gitu ya.
Seperti itu Pak. Gitu. Ya. Dan kali ini menambahkan Saya ingin menambahkan ya. ini seperti tadi yang saya jelaskan, banyak kelompok muslim yang menggunakan citra Islam. Tadi gitu, teman-teman sekalian, banyak oknum yang filsuf pada lakukan ya. Ada hadis-hadis, padahal hadisnya nggak kuat, dibiarin sama orang hadis itu. Itu yang menjadi citra Islam. Awalnya Islam jadi kayak gini. Apa jadi kayak gini? Karena perbedaan pendapat dan citra Islam. Gimana Bu? Ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi. Contohnya seperti tadi peristiwa Taif itu meski Nabi dilempari batu atau dilempari sejenisnya, Nabi selalu mendoakan kepada penduduk Taif agar diberi hidayah. Terima kasih. Sama, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, 4 dan 5 sudah. Dari kelompok 1 ini sangat baik, namun lebih ditingkatkan kembali. Kemudian kelompok 2 pun sama, ini sangat baik, namun tetap dipertajam lagi, ditingkatkan lagi. Begitu juga kelompok 3 ini baik dan sangat baik, namun lebih ditingkatkan lagi pelajarnya. Kemudian kelompok 4 juga tadi yang terakhir presentasi ya, ini juga cukup baik dan sangat baik, namun tetap jangan merasa puas, tetap ditingkatkan. Lagi kelompok 5, dia maju presentasi kelompok 5 ini pertama sekali ya, ini juga sangat baik dan sangat baik, semuanya baik, namun jangan merasa puas dan terus ditingkatkan belajarnya kembali. Oke, untuk materi itu materi yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa? Mendakwakan keagamaan Islam. Nah, tadi dakwah itu apa? Menyeru. Dakwah itu menyeru. Kemudian dakwah itu artinya menyeru, sedangkan keramahan itu apa tadi? Kasih sayang. Kemudian ada lagi lemah lembut dan sopan santun dan seterusnya. Jadi kalau dalam keramahan Islam itu mendakwakan keramahan Islam harus dengan lemah lembut. Kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana Nabi tidak pernah marah. Walaupun disakiti tetap Nabi mendoakan. Nabi tidak pernah dan mudah-mudahan kita dari sekarang sampai nanti menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaatnya kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ya silakan ditunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u ad-du'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal adada sianti kutika wa yataku abada libina wa tadzaidin. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.